Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan ibu-ibu, para bunda, ayah, apa kabar? Alhamdulillah, semua baik-baik saja ya di sana. Di kesempatan hari ini, saya akan berbagi tips kepada kalian dan tidak lupa untuk nasihat diri saya sendiri juga yang sudah diberikan kesempatan untuk mengisi webinar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang diadakan oleh tim EPC ya, yang diketuai oleh Mbak Fauziah Royani dari Bandung. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan beliau, bisa bertatap muka walaupun lewat virtual. Untuk pagi menjelang siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit tips untuk kita semua agar bisa menghafal Al-Quran secara istiqomah. Nah, adik-adik ini saya ucapkan sangat luar biasa kepada kalian semua yang sudah bertekad untuk menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah, saya salut pada kalian ya. Masih kecil sudah berani menghafal ya, dan bertekad kuat. Nah, jangan kayak saya ya. Kayak saya itu sudah mulai usia 30 ini baru bisa proses menghafal. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk menghafal Al-Quran itu tidak ada batasan usia ya. Tidak ada batasan usia, dan selama kita itu masih diberikan nyawa oleh Allah, digunakanlah kesempatan itu untuk menghafal dan melakukan kegiatan yang positif. Nah, untuk khususnya hari ini para peserta lomba tahfidz dan mewarnai secara daring. Nah, saya akan bercerita mengenai menghafal Al-Quran. Nah, untuk saya sendiri menghafal Al-Quran itu usia 27 tahun. Nah, itu baru menghafal. Nah, kalau kalian kan alhamdulillah sejak kecil. Kalau saya mulai 27 tahun itu menghafal. Nah, usia 27 tahun itu menghafal mulai awal sekali, mulai juz 30, kemudian juz 29, 28, terus 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sampai hari ini pun saya masih berproses untuk menghafal. Saya mohon doa dari adik-adik, dari Mbak Fauzia, dari para bunda untuk bisa istiqomah ya, gitu. Nah, untuk siang hari ini saya pengen sharing santai tentang menghafal ya. Menghafal itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Kenapa? Karena balasannya juga luar biasa ya. Selain dapat surga, terus dapat mahkota dan dapat jubahnya itu tidak pernah dilihat di dunia ya. Terus dijajarkan dengan Nabi dan para sahabat. Nah, itu kan gimana yo, kan luar biasa itu. Kalau di dunia kan memang nggak kerasa kan di dunia. Nanti kalau di akhirat insya Allah di sana mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Nah, untuk mempertahankannya itu juga butuh perjuangan. Nah, di sini adik-adik kan insya Allah yang sudah mulai menghafal itu yang penting adalah menjaga dan selalu di murojaah. Nah, kalau murojaah itu disempatkan. Nah, bisa sambil jalan, bisa sambil naik motor, bisa sambil ke pasar ya, bisa sambil nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disambi, karena jangan biarkan mulut kita itu diam ya. Jangan biarkan mulut kita itu diam terus melafadzkan firman Allah. Nah, di sela-sela kesibukan kita. Nah, adik-adik kan di tengah belajar daring yang super padat itu disempatkan ya. Sama halnya dengan saya itu juga sama. Pas habis
baca Al-Fatihah itu saya upayakan untuk murojaah surat yang sudah dihafal gitu. Sudah dihafal karena yang paling penting tuh tadi wajib untuk murojaah. Nah, kalau sudah nambah hafalan tapi hafalan sebelumnya tidak di murojaah, ya sama saja dengan nilainya tuh kosong ya. Nah, jadi jangan sampai di mata Allah tuh jangan sampai nilainya tuh kosong. Naudzubillah min dzalik ya. Hafalan yang kita pegang itu wajib dipertahankan ya, dipertahankan dan terus minta keistiqomahan sama Allah dan terus memperbarui niat. Nah, ini niat ini rawan ya. Niat ini rawan. Soalnya naudzubillah min dzalik, menghafal Al-Qur'an itu tujuannya hanya untuk pameran. Nah, pameran tuh gimana? Nah, misalkan update status, alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Nah, itu dihindari, jangan update status kayak gitu. Soalnya kan itu urusannya kita sama Allah. Nah, itu jangan sampai update status kayak gitu ya. Biarkan Allah yang menilai hafalan kita dan biarkan Allah juga yang melindungi kita. Karena kan banyak orang yang ini ya, kalau melihat seseorang tuh hanya lihat permukaan saja ya. Melihat orang tuh dari luar saja, nggak tahu dari dalamnya tuh kayak gimana. Jadi kan bisa jadi kan di luar itu hafal 30 juz tapi di dalamnya, nah itu jadi butuh keseimbangan ya. Saya sendiri juga begitu ya. Mencapai keseimbangan itu ya sama, tidak mudah untuk menyelaraskan ya hafalan kita dengan akhlak kita, itu butuh perjuangan luar biasa bagi saya. Nah, dan sebagai muslim juga kan dituntut untuk taat secara kafah itu. Taatnya ya sesuai dengan dalil yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, menghafal itu juga harus totalitas ya. Totalitas berjuang ya, butuh waktu yang memadai, butuh waktu yang ekstra. Kalau saya begitu, ini sharing santai ya. Butuh waktu yang ekstra dan tidurnya itu juga lebih pendek karena punya banyak tanggungan hafalan itu. Karena seolah-olah kalau punya hafalan itu punya kewajiban untuk menjaga itu dan mempertahankan. Nah, jujur aja, mempertahankan itu lebih sulit daripada menambah hafalan. Nah, gitu ya. Buat adik-adik, para bunda, dan buat para semua pemirsa yang ada di YouTube ya, semuanya yang ada di medsos ya. Saya ingin sekali mengajak ibu-ibu dan para adik-adik untuk belajar tahsin metode Umi ya secara daring. Saya buka dengan senang hati untuk membantu kalian semua ya. Saya tunggu kabar dari adik-adik maupun para bunda agar bisa belajar bersama dan berupaya untuk istiqomah dengan belajar Al-Qur'an ini. Karena belajar Al-Qur'an ya, garis bawahi ya, itu tidak ada batasan usia ya. Siapapun silakan yang mau belajar. Saya tunggu via daring. Terima kasih atas perhatiannya kepada para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.